berarti dia tidak sedang bahagia. Kalau ada adik-adik jomblo yang suka baper ngelihat ada orang gandengan, bahkan tersinggung ketika ngelihat tulisan di belakang truk, tulisannya truk aja gandengan, kamu kapan? Dan dia berpikir, kalau saya punya suami enak nih. Nah, itu artinya dia adalah orang yang tidak bahagia. Jadi yang namanya bahagia itu keadaan hati di mana seseorang merasa nyaman dengan keadaannya dan tidak berharap atau tidak menginginkan untuk pindah kepada keadaan yang lain. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah yang ngerasain bahagia itu hati. Bukan masalah di luar itu semuanya. Bahagia itu tidak terkait sama nominasi uang, nominal uang yang dimiliki seseorang. Bahagia itu tidak terkait sama wajah cantik seperti yang sering disampaikan orang. Maksudnya begini, ada banyak orang mengira bahwa bahagia itu letaknya ada pada nominal uang. Yang biasanya ngira ini adalah orang-orang yang gak punya uang. Dia kira kalau duitnya banyak, dia bahagia. Tapi orang-orang yang punya uang banyak, mereka bilangnya ternyata bahagia tidak terkait dengan uang. Sama halnya dengan ada banyak orang ngira bahwa kalau saya cantik saya bahagia. Yang ngomong gitu biasanya nggak cantik. Dia pikir kalau saya cantik nih, suami saya nggak akan cari perempuan lain. Padahal survei membuktikan banyak suami-suami yang ketika mohon maaf menyelingkuhi istrinya, gitu ya, itu seringnya perempuan selingkuhannya itu tidak secantik istri sahnya. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu memang tidak terkait sama wajah gitu kan. Karena yang cantik-cantik juga bilang gitu, ternyata wajah cantik bukanlah jaminan kebahagiaan. Banyak orang mengira kalau saya jadi orang terkenal, dimuliakan orang di mana-mana, saya akan jadi seorang yang bahagia. Survei membuktikan ada berapa banyak orang-orang terkenal yang kemudian menjadi pecandu obat-obat penenang. Orang kalau minum obat penenang tuh kenapa? Ya karena nggak tenang. Kan begitu? Nah, nggak tenang itu keadaan di mana dia ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Artinya adalah bahwa dia tidak bahagia. Maaf, sebelum saya lanjutkan, itu kain biru yang di belakang itu boleh diangkat aja gak? Kesian yang di luar. Cik. Allah.
Tolong pastikan aja sama panitia yang di luar untuk tidak ada laki-laki yang melintas. Ya. Ini ada banyak teman-teman kita di atas juga ya. Seharusnya memang acaranya di atas karena di atas lebih luas. Tapi ya kan tahu sendiri. Kalau perempuan tuh kan ada masa-masanya nggak boleh masuk masjid. Jadi saya sekarang dalam masa nggak boleh masuk masjid. Ini banyak ibu-ibu yang bisa masuk masjid malah akhirnya jadi nggak masuk masjid. Gara-gara saya. Padahal kalau duduknya di atas malah pahalanya lebih banyak karena bisa diniatkan i'tikaf. Gimana kalau yang sekarang di bawah naik ke atas? Baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada pembahasan kita nih. Artinya, bahagia itu tidak terletak pada sesuatu hal yang di luar dirimu sendiri. Bahagia itu letaknya ada pada hati. Hati kita sendiri. Bahagia kita letaknya di hati kita. Nah sekarang gimana nih caranya bikin hati jadi bahagia? Saudara sekalian saya muliakan, saya akan sampaikan kepadamu tips-tips bahagia. Jalan-jalan menuju kebahagiaan. Bukan yang disampaikan orang-orang, akan tetapi yang disampaikan oleh pencipta semua orang, Allah Subhanahu Ta'ala. Tentang cara bahagia nih gimana sih ya Allah? Engkau yang menciptakan hati kami, Engkau yang paling tahu di mana sebenarnya alamat bahagia kami. Biar hati kami nih ya Allah selalu merasa bahagia, tak ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Sedikit sekalian saya muliakan. Nih ya, kayak sekarang duduk di sini nih. Yang duduk sekarang lihat saya misalnya gitu. Apakah kamu ingin berpindah kepada keadaan yang lain? Maksudnya gini, nyesel nih duduk di sini nih, coba pulang ke rumah enak nih. Begitu? Coba saya sekarang lagi ada di dapur. Ada yang begitu? Enggak. Itu menunjukkan bahwa dirimu saat ini sedang hatinya bahagia. Tak ingin berpindah kepada keadaan yang lain. Buat yang mungkin sekarang gak lihat saya karena ada di atas, kamu juga harus bisa merasa bahwa alhamdulillah saya hadir majelis pada hari ini dan saya duduk di dalam masjid, sehingga bersama dengan saya duduk saya juga bisa bernilai i'tikaf. I'tikafnya pahalanya sangat banyak. Artinya bahwa semua dari kita masing-masing berkemungkinan untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Saudara sekalian, saya akan sampaikan beberapa hal yang menurut Allah, baik disampaikan Allah secara langsung dalam Al-Quran
atau melewati lisan utusannya baginda Nabi besar Muhammad, menyampaikan tentang beberapa rumus-rumus hidup bahagia. Nomor 1 terutamanya, rumus bahagia itu terdapat pada iman. Pada iman. Orang yang paling stres hidupnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Tuhannya. Udah tuh, itu ibarat handphone gak ada sinyal. Teman-teman, secanggih apapun gak bisa dipakai. Secanggih apapun tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Iman ini adalah perkara nomor 1 untuk membuatmu berbahagia. Orang yang beriman adalah orang yang faham bahwasanya hidup tidak berada dalam kendalinya. Hidup ada yang ngatur, hidup ada pemutusnya, hidup ada yang mentakdirkannya. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Yang telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah, apabila menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang yang beriman sudah mendapatkan tiket kebahagiaan. Itu kayak udah dikasih ruangan nih baratnya ya, udah dikasih kuncinya. Nih, silahkan. Tinggal masalahnya ada yang make, ada yang gak make. Nah ini yang saya berharap kamu yang hari ini mendengarkan ucapan-ucapan saya menjadi orang-orang yang memakai kunci kebahagiaan berupa keimanan ini untuk mulai kamu bergerak menujunya, mulai membukanya hingga kamu bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dengan keimananmu itu. Saya sering naik pesawat terbang. Karena kan jadwal banyak keluar kota tuh. Nah, keluar kota, keluar pulau naik apaan? Kalau naik kapal laut kan gak keburu waktunya. Jadi sekalian saya muliakan, gak mungkin mau ke Sumatera naik odong-odong. Naiklah pesawat terbang. Di dalam pesawat terbang saya suka liatin orang tidur. Asal naik adem gitu kan. Bahkan ada yang pesawat belum naik nih, dia udah tidur. Saya sendiri juga, saya sebenarnya bukan orang yang mudah tidur di kendaraan. Tapi kalau di pesawat rasanya kayak di ayun-ayun gitu. Jadinya mata berat banget, ngantuk. Teman-teman sekalian, kenapa orang bisa tidur naik pesawat terbang? Karena dia tahu di depan ada pilotnya. Tapi kalau misalnya nih ya, saya yakin aja, baru naik pesawat terus diumumin, mohon maaf di pesawat terbang di sini nih ada yang bisa nyetir pesawat terbang nggak? Karena pilotnya lagi pingsan. Itu pasti yang lagi tidur pada bangun semua. Betul nggak? Pasti tuh semuanya kayak yang, oh, waduh gimana nih?
Panik teman-teman. Jadi kenapa orang bisa tidur di pesawat terbang? Karena dia tahu ada pilotnya. Orang tuh begitu tahu pesawat terbang ini ada pilotnya, orang merasa tenang, merasa bahagia, bisa tidur. Saudaraku sekalian saya muliakan, padahal kalau ditanyain, pilotnya siapa? Au? Siapa di antara kita yang kalau mau naik pesawat terbang repot-repot nyari tahu siapa nama pilotnya? Gimana kondisi dia? Gimana kesehatan dia gitu, nggak ada. Kita udah merasa cukup tenang. Ini adalah maskapai yang cukup kredibel, misalnya ya, cukup akurat, cukup aman. Kemudian kita beli tiket pesawat terbang, naik di atas pesawat terbang kita bisa tidur. Karena kita tahu di depan sana ada pilot yang akan mengendalikan pesawat. Saudaraku sekalian, jika naik pesawat terbang aja kamu merasa tenang karena tahu ada pilotnya, padahal kamu gak kenal sama pilotnya, kenapa hidup kamu merasa gak tenang padahal kamu tahu bahwa hidup ini ada Allah? Ada supirnya, ada pengendalinya, dan pengendalinya saudaraku sekalian tahu segala sesuatu. Bukan hanya itu, pengendalinya tahu yang terbaik untuk dirimu. Pengendalinya tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu perlukan untuk hidupmu. Dan dia bahkan mengizinkanmu untuk mengenal dirinya. Dia bahkan mengizinkanmu untuk mengenal dirinya. Dia bahkan telah memperkenalkan dirinya kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada yang mengatur hidupmu selain aku, tidak ada yang memberikan kehidupan, kematian, sakit, kesembuhan kecuali aku, tidak ada yang memberi kepadamu, tidak ada yang menghalangkan kepadamu kecuali aku, kamu bahkan tidak dapat melangkah kecuali dengan izinku. Tidak ada daun jatuh dari pohonnya kecuali dengan izinku. Kamu aku perkenankan menghembuskan nafas. Kamu aku perkenankan untuk berjalan seluruh anggota tubuhmu ini dengan fungsinya masing-masing. Semuanya aku berikan kepadamu. Sebab kamu hambaku, aku adalah Tuhanmu. Tidak ada pengatur hidupmu kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka orang akan berkemungkinan hidup dengan jauh lebih tenang ketika dia beriman dan mempergunakan keimanannya untuk mengatur hatinya. Selalu ingat bahwa pengendali kehidupan, pengatur kehidupan hanya satu, namanya Allah. Tenang tuh. Maka istri-istri yang beriman faham bahwa rezeki itu bukan dari suaminya tapi dari Allah. Maka adik-adik jomblo tenang hatinya ketika dia faham bahwa jodoh dalam genggaman Allah. Maka ibu-ibu yang pada puja
anak-anak perawan, anak-anak jomblo juga nggak khawatir, tenang hatinya.